Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan ini ya, perbaikan laptop ya. Ini terindikasi RAM-nya itu rusak, itu RAM-nya tuh perlu diganti. Ada RAM yang rusak atau mungkin saya belum pastikan rusak, tapi kita bisa cek dulu mungkin dari apa koneksinya atau apa konektornya yang kendor atau apa yang kotor, itu nanti kita bersihkan ya. Jadi sebelum kita mulai itu kita lihat dulu sih sebenarnya kenapa sih kok kita bisa menyimpulkan RAM-nya rusak gitu kan. Ciri-ciri RAM rusak itu apa aja gitu kan. Yang pertama kan RAM itu kan sebagai apa ya, komponen untuk mempercepat lah, istilahnya mempercepat kinerja laptop ya. Jadi dia RAM-nya makin besar, bisa jadi laptopnya makin kencang gitu kan. Jadi kalau RAM-nya itu ada yang rusak, itu berarti nanti kinerja dia menurun gitu, sering hang, sering nge-freeze gitu kan. Yang awalnya biasa-biasa aja, artinya bisa digunakan dengan baik, terus kok tiba-tiba nge-freeze, sering nge-hang gitu kan, kinerja jadi lemot, itu mungkin bisa jadi RAM-nya. Atau pada satu kondisi yang ekstrim tuh, RAM yang nggak kebaca itu akan menyebabkan laptop tidak mau booting ya. Mungkin nggak booting tapi nggak tampil lah, nggak tampil, dia dinyalakan bisa gitu tapi nggak tampil kan. Pernah suatu ketika saya menemui kejadian itu, apa ya, laptop yang nggak mau mau menyala tapi nggak mau tampil di ini, di layarnya. Dia tuh kipas muter gitu tapi nggak mau nyala gitu kan. Ternyata dia ada RAM-nya itu yang kendor gitu kan. Itu yang pertama, itu pernah kejadian kayak gitu. Terus ada lagi nggak mau nyala lagi, ternyata itu setelah saya cek tuh RAM-nya itu ya menempel gitu, cuman kan kotor gitu kan. Jadi kita akan bahas satu persatu tentang RAM ini ya. Tentang RAM dan permasalahannya, cara memperbaikinya ya. Wah, ini kok obengku kok nggak bisa buat buka nih. Sebentar aku ganti obeng dulu ya. Ya, apa sebenarnya jangan terlalu mudah menyimpulkan ya. Oh, ini rusaknya di RAM. Oh, ini rusaknya di RAM-nya yang rusak, terus kita harus ganti gitu. Nggak juga harus kayak gitu sih. Oh ya, indikator lagi yang bisa kita pakai untuk melihat RAM kita rusak atau enggak itu ya, selain dari hal tadi, kita bisa melihat di penghitungan tampilan laptopnya ya. Misalkan itu laptopnya masih menyala ya, kita nyalain aja, terus kita ketikkan di Windows, di Exdiac ya, di pencarian atau di apa namanya, logo Windows plus R ya. Kita coba lihat kita caranya ini pakai di Exdiac ya. Ini kita ke sini nih, ke laptop yang satunya ya, kita lihat YouTube-nya ini. Di pencarian ini ketikkan di Exdiac, diak gitu kan. Nah, ini diak kayak gini ya pencarian ya. Wah, gak blur. Nah, itu kayak itu diak terus tekan enter ya. Ya, dia munculnya seperti apa? Sebentar, proses. Nah, dia akan muncul seperti ini ya, diaknya ya. Ini akan muncul. Nah, misalkan ini kan RAM-nya memori ini ya, BIOS prosesor memori ini ya, di memori ini kan. Nah, ini kan memori harusnya kan, misalkan dia 8 GB, nanti dia muncul 8 GB, ini 6 GB muncul 6 GB ya. Misalkan kamu pasang 2 keping laptop, RAM-nya 8 GB kok munculnya cuma 4 GB, berarti kan ada satu keping yang rusak tuh. Nah, satu keping nggak kebaca ya, mungkin ya nggak kebaca, belum belum kita belum pastikan ini rusak atau enggak, tapi nggak kebaca gitu kan. Satu keping nggak kebaca, bisa jadi rusak atau bisa jadi koneksinya kurang kenceng atau kurang pas kita mengkoneksinya, mungkin kena goncangan jadi dia copot gitu kan, bisa jadi seperti itu, atau mungkin kotor dengan debu-debu ya. Oke, kita kembali ke RAM tadi yang udah kita bongkar ya, belum selesai tadi ya. Udah aku pakai obeng yang baru ini. Oh, bautnya jadi tempatnya beda-beda, nggak harus di sini. Kebetulan tempatnya harus bongkar ini ya. Kadang-kadang ada di sini kotak seukuran RAM gitu kan, yang dibongkar cuma kecil aja. Ini kebetulan harus bongkar yang besar nih ya. Nah, RAM-nya di mana ini? Ini RAM ya. Ini hard disk, ini RAM gitu kan. RAM-nya di sini. Nah, cara copotnya gimana? Nah, ini pinggir-pinggir ini direnggangkan ke sana ke sini nih. Ke sini terus ke sana satunya juga. Nah, terus dia naik sendiri kan, kayak kayak gini ya. Nah, dia dicopot, tarik ke sini. Ini masih boncang ya. Nah, kayak gini kan. Nah, terus apa bisa jadi
Langkah pertama ya, nanti kita coba dulu. Misalkan ini bersihin dulu sininya pakai kuas itu kan, copot dua-duanya pakai kuas ya. Terus di sini juga kita pakai penghapus, penghapus yang untuk anak-anak SD itu loh, penghapus pensil tuh yang bersih juga. Dihapus ini sebelah sini, terus dibalik sebelah sini pakai penghapus ya. Penghapus ini kita pertolongan pertama dulu ya. Kali aja ini masih bisa diselamatkan ya. Pokoknya kita kita bisa cek dulu koneksinya di sini, membersihkan koneksi sini, koneksinya bersihin dulu, pastikan dia terkonek gitu kan, pastikan dia bersih koneksinya, terus pasang lagi dan ini kalau misalkan kalian emang bener-bener diperlukan, copot dua-duanya, terus bersihkan semuanya, pakai penghapus semuanya, terus pasang lagi yang kencang ya, mungkin tadi kurang kencang. Terus nah misalkan itu nggak bisa ya, misalkan itu nggak bisa, eh ini kita pasang terus kita nyalakan laptop kita, oh masih nggak bisa, masih ada yang kurang gitu kan, kok kurang, mati satu keping lagi, coba kamu copot satu keping terus kamu nyalain lagi. Kalau satu keping itu muncul 4 giga, misalnya 8 giga ya, kok muncul 4 giga berarti yang ini terdeteksi, yang ini bagus gitu kan, terus yang ini copot lagi ganti yang ini gitu kan. Nah nanti kita nyalain, oh yang ini kita masih tertera 4 giga enggak, kalau tertera 4 giga berarti yang ini juga bagus gitu kan. Juga bagus, artinya kita pindah slotnya ya, yang slot sini kita pindah slot sini ya. Oh kalau begitu apa yang rusak, mungkin slotnya ini udah rusak gitu kan, slot yang sini, karena yang ini kita pasang di sini kok masih terdeteksi 4 giga gitu kan, berarti slotnya ini yang rusak gitu kan. Kalau slotnya yang rusak mungkin ya mungkin kotor atau apalah, bersihin lagi aja ya. Kalau enggak mungkin ada jalur-jalur ke sana yang putus ya, mungkin itu kita ke bengkel motherboard kayak itu ya, ada jalur yang putus kayak itu ya. Terus apalagi yang perlu dibedakan, misalkan emang ini udah rusak gitu kan ya, kalian cari gantinya yang perlu diperhatikan sama ya, sama strukturnya, sama sama lubang koneksinya ini ya, jenisnya ya, mungkin ini apa nih tipenya nih ya, DDR berapa, misalnya DDR3, DDR4 ya, kamu bawa aja contohnya, misalnya nggak tahu ini DDR berapa RAM yang kayak gini mas gitu kan, ke toko anunya, spare partnya ya, ada kan DDR4, DDR3 gitu kan. Ya kita pasang lagi, kita mau coba nyalain ya, dorong ke sana dikit, ya biar sampai masuk gitu kan, sampai masuk terus diturunin ke bawah nih, pastikan dia mengunci nih ya. Ini jangan pasang dulu, kita nyalain dulu ya, jangan pasang dulu. Oke, kita coba nyalain laptopnya ya. Nyala nggak ini? Kamu kemudian nyala ya. Tadi nggak nyala sih. Oh, bisa nih. Tes gestar. Oke. Bisa ya menyala ya. Oke, udah bisa booting ya. Kita cek dulu nih. Cek dulu RAM-nya pakai terminal ya. Karena dia Linux ya. Ini kita ketik DMI kode ya. Sudo DMI kode. Tipe memori. Oke, memori ya. Oh, pakai password ya. Oh salah ya. Salah kurang huruf ya, sudo. Dekode ya. Ya, kita bisa lihat berapa harusnya. Ini ya, maksimumnya bisa mencapai 16.
Ini kita RAM-nya kita kan 2 keping nih, cuman 2 GB nih ya. Oke, jadi kedetek ya. Kedetek 2 GB nih ya. Aman berarti kan, udah bagus kan. Oke, gitu aja teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan tanya-tanyakan apapun di kolom komentar ya, nanti kita buat tutorial videonya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan ke teman-teman yang belum paham. Salam.